membuat pesanan bunga, itu juga kita harus ingat bahwa bunga tersebut secara tidak langsung bisa merubah hidup seseorang. Itulah bahasa universalnya bunga, bahwa bunga itu menyampaikan pesan kepada penerimanya. Halo, saya Sarah Rais. Dalam 12 menit ke depan, saya akan menceritakan tentang seni merangkai bunga secara profesional yang lahir dari hati. Saya Sarah Rais, prinsipal dari Jakflow Floral Academy. Kesibukan saya mengurus sekolah, mengatur kurikulum untuk murid-murid yang ingin menjadi professional florist. Saya memang sudah suka bunga dari zaman dulu ya, dari kecil mungkin ya. Nah, waktu itu saya hanya membantu, saya waktu itu malah memulai dari interior, membantu bisnis adik saya di bidang interior. Saya membantu seorang ibu untuk mendekor kamar pengantin untuk putrinya waktu itu, menghias bunga. Nah, dari situ saya coba, saya rangkai. Ternyata ibu itu senang sekali, malah dia merekomendasikan ke teman yang lain. Nah, dari situ saya lumayan pede dan saya mulai terjun di bidang floristry itu tahun 1998. Mungkin karena merangkai bunga itu sudah merupakan seperti kayak passion ya buat saya ya. Jadi terus terang merangkai bunga itu bisa membuat saya melupakan apa ya. Misalnya saya lagi kesel, lagi mood nggak enak gitu, terus saya merangkai bunga, itu langsung bisa seperti hilang. Seperti kayak yang langsung enak lagi. Jadi benar-benar refreshing sekali merangkai bunga itu. Yang paling berjasa bagi saya untuk menumbuhkan kecintaan saya terhadap bunga sebenarnya adalah orang tua saya. Ayah saya itu selalu senang dengan kebun. Dia sendiri tidak senang berkebun, tapi dia selalu kalau misalnya dari kecil saya tuh setiap kita pindah rumah, dia selalu mencari yang kebunnya besar, rumahnya kecil. Jadi selalu dia mendahului kebun-kebunnya dan dia penuhi dengan segala jenis tanaman yang dengan warna dan tekstur yang berbeda. Jadi saya terbiasa melihat itu. Lalu untuk bunga warna-warninya itu dari ibu saya. Ibu saya itu memang senang sekali sama bunga, sampai semua bajunya warna-warna bunga. Lalu semua dia selalu meletakkan bunga di dalam ruangan dari semenjak saya kecil gitu. Dukungan dan kesempatan yang diberikan yang paling besar adalah dari suami saya. Terus terang waktu saya tinggal di Australia, saya punya toko bunga. Kan kalau di sana tidak ada pembantu ya, jadi sudah pasti waktu yang saya habiskan lebih banyak di toko saya gitu. Dan saya waktu itu punya anak kecil. Jadi di situ kita benar-benar berbagi tugas dan suami saya juga menyupport saya untuk dalam bisnis ini gitu. Jadi memang terus terang kalau misalnya nggak ada dukungan dari suami saya waktu itu pasti sayanya kewalahan. Yang saya tekankan kepada murid-murid pada saat mereka mau merangkai bunga adalah bahwa bunga itu makhluk hidup. Jadi mereka itu mempunyai muka masing-masing, ibaratnya kayak punya karakter sendiri-sendiri. Jadi misalnya nih kita pesan bunga mawar merah yang minggu lalu kita juga pesan, datangnya itu tidak bisa sama persis karena semua bunga itu tumbuh dengan mukanya masing-masing gitu ibaratnya. Jadi pada saat kita merangkai, kita juga tidak bisa dominan sepenuhnya untuk mengatur bunga itu semau yang kita mau gitu ya. Karena kita juga harus melihat di mana mereka harus ditempatkan, di mana harus mereka diletakkan gitu. Jadi benar-benar seperti kayak bermain dengan bunga itu, karena ya itu karena dia hidup ya, dia juga punya punya karakter sendiri gitu.
Tips untuk mereka yang pemula, yang baru mulai belajar merangkai bunga, menurut saya pertama itu sudah pasti mereka harus senang dulu dengan bunga. Mereka senang dengan bunga, dan kedua, merangkai bunga it's a hard work, itu kerja keras. Jadi bukan kita memang hasilnya memang indah, cantik, tapi behind the scene-nya itu banyak hal-hal teknis dan mekanis yang harus kita kerjakan gitu. Tips untuk mereka yang mau menggeluti bidang ini secara profesional, pertama itu mereka harus mengerti kemauan klien, mereka harus mengerti pesanan klien. Nah, di sini kita mengajarkan pesanan klien itu seperti apa sih, misalnya dari tematiknya, karena sekarang ini orang itu pesan bunga udah pakai tema. Saya mau warnanya autumn, saya mau warnanya Halloween. Nah, kita harus ngerti tuh autumn, Halloween itu tuh apa warnanya, dan lalu juga material apa, bunganya apa, daunnya apa yang dipakai untuk memperlihatkan tema tersebut gitu. Lalu juga harga, dari harga, klien pasti sudah memberikan harga. Potensi dari industri bunga sekarang ini menurut aku amat sangat bagus ya, karena itu pesat sekali kemajuannya dengan adanya seperti itu tadi, Pinterest atau YouTube atau buku-buku dari luar negeri, majalah-majalah dari luar negeri. Jadi mereka benar-benar melihat keluar seperti apa sih tren bunga sekarang ini gitu. Nah, ditambah lagi dengan kreativitas orang Indonesia. Kita lihat juga sekarang semua acara membutuhkan bunga. Kalau zaman dulu kita kayaknya masih menganggap bunga itu sesuatu yang eksklusif ya. Tapi sekarang kayaknya acara apapun pasti perlu bunga. Nggak harus ada kawinan, nggak harus ada acara besar, acara kecil di rumah pun tetap perlu bunga gitu. Jadi di situ kita melihat bagaimana kalau bunga itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman yang berkesan bagi saya selama menggeluti profesi ini sebenarnya sih banyak ya pengalamannya. Cuman dari semua itu yang paling saya membuat saya terharu kadang-kadang tuh kalau murid-murid yang selama ini kita train, kita latih untuk menjadi professional florist, mereka berhasil. Mereka mencapai bisa mendapatkan cita-cita mereka sebagai florist, membuka bisnis dan juga memiliki omset tentunya yang baik. Nah, mereka kembali ke saya, memberi WhatsApp saya atau Japri saya gitu, bilang kalau terima kasih dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Itu kalau dari sisi saya sebagai pengajar. Membuat pesanan bunga itu juga kita harus ingat bahwa bunga tersebut secara tidak langsung bisa merubah hidup seseorang. Maksud saya gini, bunga itu sering dipesan untuk permintaan maaf dari anak ke ibunya, atau suami ke istri, atau ke pacar gitu ya. Nah, dengan mendapatkan bunga tersebut, semuanya berharap bahwa hubungan jadi membaik gitu. Nah, itulah bahasa universalnya bunga, bahwa bunga itu menyampaikan pesan kepada penerimanya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat saya sangat berkesan. Di tahun 2019 saya dan tim terpilih menjadi konsultan dekor untuk HUT RI yang ke-74 waktu itu. Nah, itu pertama kalinya kami mengerjakan konsep dan desain untuk sebuah pesta negara, ibaratnya sesuatu yang sangat besar. Selanjutnya 2020, di mana saat itu pandemi, jadi banyak sekali protokoler yang berubah, banyak sekali aturan-aturan yang harus kita ikutin. Lalu kami mengerjakan untuk tahun 2021 ini mengerjakan konsultan sebagai bunga rutin dan non rutin sepanjang tahun 2021. Dan sekarang kita lagi mau mempersiapkan untuk HUT RI yang 76 di Agustus ini. Arti dari kepercayaan yang diberikan kepada saya dan tim, kepada kami itu luar biasa. Ibaratnya ini udah yang paling tinggi lah mimpi saya gitu untuk menjadi seorang florist.
bahwa konsep saya, desain saya akan ditunjukkan ke banyak orang, nggak cuma di Indonesia, mungkin di luar negeri gitu. Jadi memang ini kita bisa merasakan memang kalau ini seperti beban yang berat, tapi memang karena kita mencintai pekerjaan ini, jadi memang kita bisa melakukannya memang akhirnya dengan alhamdulillah dengan lancar sejauh ini. Harapan saya untuk industri bunga ini pada masyarakat dan pemerintah adalah bahwa kita belajar kemanapun kita mau untuk menambah ilmu knowledge kita tentang merangkai bunga. Sejauh-jauhnya kita belajar, tapi kita usahakan kita hanya gunakan bunga lokal untuk merangkai, karena bunga lokal itu juga nggak kalah keren, nggak kalah cantik dengan bunga-bunga impor, dan kalau kita bisa mengolah bunga lokal itu, kita juga akan membantu petani bunga lokal, dan akhirnya pada ujungnya memang industri bunga Indonesia pasti akan maju bersama.